Ya, halo sobat internet, kembali lagi dengan channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang kemarin itu baru-baru ini ya, dikabarkan ada salah satu organisasi atau media asing gitu ya, OORCP apa kalau nggak salah tuh ya. Nah itu tuh dia dikabarkan katanya Pak Jokowi ini adalah paling banyak terkorupsi sedunia gitu. Tuh gue juga pada saat gue melihat berita itu, gue apa iya gitu kan? Karena kan apalagi video gue ini kan kemarin pembahasan tentang Bapak Jokowi, PDIP dan segala macam gitu. Tapi nggak mungkin juga gitu. Gue tidak semudah itu Ferguson gitu. Gue tidak semudah percaya itu gitu dengan memberitakan media-media yang ya mungkin tuh oknum ya gitu. Oknum dari ya namanya juga haters kan, mau di Indonesia mau di luar negeri itu pasti ada gitu. Apalagi membawa embel-embel ya, itu gue nggak tahu kebenarannya benar atau enggak gitu, bawa embel organisasi ORCP itu ya. Coba kita simak aja langsung di videonya Opung Parbelak. Oke, kita simak videonya, check this out. Sebuah organisasi jurnalistik luar negeri yang bernama OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project menyatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo masuk dalam nominasi Presiden Terkorup 2024. Apa dasarnya? Kalian percaya atau tidak? Bagi kita yang 80,8% kita tidak percaya. Bagi kaum 16% percaya. Dan ini mereka gunakan untuk menyerang lagi dan menyerang. Iya. Udah kalah main serang lagi. Kalau kalah itu menyerang. Mana ada kalah menyerang, menyerah yang ada menyerah, bukan menyerang. Angkat tangan bikin bendera putih. Segala berbagai macam cara kalian bikin. Sekarang pemberitaan dari luar negeri ya, itu yang mereka jadikan alasan untuk menyerang Bapak Joko Widodo untuk yang ke 163.843 kali. Waduh. Kuhitung semua serangan orang ini, satu pun gak ada yang tembus. Iya, ada serangan balik. Hati-hati, tenggelam. Jadi begini ya, media luar negeri ya dipercayai informasinya yang belum tentu jelas, kan begitu. Sekarang jadi pertanyaannya, dari mana data mereka dapat? Betul. Dari mana? Apakah mereka mengambil data memang betul-betul akurat? Apakah mereka betul-betul melakukan investigasi yang real yang mereka lakukan di Indonesia? Belum tentu. Memang mereka mempunyai staf di 6 benua ya, bisa dikatakan ya termasuk salah satunya di Indonesia, kan begitu. Sekarang begini ya, jangankan pemberitaan dari luar negeri ya, sedangkan organisasi media sosial pun juga yang ada di dalam negeri ya, itu juga melakukan hal yang sama. Maksudnya apa? Jadi ada dulu, biar tahu kalian, aku paling suka baca majalahnya ini. Waktu aku sekolah, sampai ku tabung uangku ini karena kepingin kali. Kalau nggak salah itu majalahnya itu sebulan 2 kali itu 2 kali itu terbit, kan begitu, sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Aku nggak terlalu ingat ya kan. Nama majalahnya Tempe. Majalah Tempe. Jadi majalah Tempe ini semua kan pemberitaan politik, kenegaraan, ya ekonomi, semua dibahas. Jadi aku suka kali, aku SMA pun udah itu bacaanku. Jadi majalah Tempe ini ya, makin kesini ku tengok isinya sudah semakin menyerang. Menyerang pemerintahan, setelah itu lebih tepatnya lagi lebih menyerang ke Jokowi, kan gitu. Aku jujur aja berpikir, apa yang terjadi dengan majalah Tempe ini? Serius. Dan mereka mulai bikin lagi podcast namanya Bocor Keliling. Bocor Keliling.
Kerjanya menghasut masyarakat, memberikan data palsu, menggambar-gamborkan data-data yang kurang jelas, menyerang pemerintahan, menyerang Bapak Jokowi, menyerang keluarga Bapak Jokowi. Itulah dia kerjaannya majalah Tempe dan juga bocor keliling. Makin kesini makin nggak respect lagi orang sama kawan ini. Makanya ya yang beli itu juga yang 16%. Kalau kita golongan 80% nggak akan mau beli itu. Iyalah. Ya, itu makanya aku bilang, sedangkan media Indonesia ya yang ada di Indonesia ini ya, media sumber media terpercaya, ingat itu ya, majalah Tempe, bocor keliling. Ya, itu aja nggak bisa kita percaya sepenuhnya, apalagi pemberitaan dari media luar. Betul sekali. Loh, apa dasarmu pun kita tidak boleh mempercayai apa namanya media luar itu? Apa karena mereka menominasikan Joko Widodo menjadi presiden terkorup 2024? Bukan itu. Ada apa? Ada apa? Ada udang di balik bakwan kah? Ada maksud dan tujuan. Harus tahu kita. Jadi ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project ini ya, ini dibangun ya, didirikan pada tahun 2007 oleh 2 orang jurnalis di mana? Di Amsterdam, ibu kota dari Nederland. Oh, Nederland. Belanda. Ngerti orang Nederland? Londo. Ya, itu dia. Jadi didirikan oleh 2 orang jurnalis ya di kota Amsterdam ya. Setelah itu mereka semakin lama semakin berkembang karena yang mereka soroti itu adalah isu-isu dari dunia, kan begitu, dari pemimpin-pemimpin dunia, dan juga mereka itu menyoroti ya kejahatan-kejahatan terorganisir dan juga korupsi yang dilakukan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh dunia. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, mereka mendapat kepercayaan dari publik. Mereka sampai-sampai ada 270 pemimpin di dunia ini sampai mengundurkan diri oleh karena pemberitaan dan juga pengungkapan yang mereka lakukan. Karena memang mereka melakukan investigasinya tidak main-main. Kan begitu. Itu yang pertama dulu. Nah, ternyata ya, mereka itu sampai mendapatkan penghargaan. 2003 mereka mendapatkan penghargaan hadiah Nobel ya, perdamaian karena mengungkap kasus korupsi. Setelah itu mereka mendapatkan lagi, pokoknya ada beberapa penghargaan ya yang mereka terima. Ya, mereka makin mendapatkan kepercayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berita tentang pemberitaan Bapak Joko Widodo menjadi presiden terkorup 2024 itu memang betul-betul murni hasil dari investigasi mereka? Kalau memang mereka murni dari hasil investigasi mereka, nah siapa yang mereka wawancara? Kalau mereka wawancara orang model Opung Parbella, kita akan katakan bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Betul. Setuju. Tapi kalau mereka tanya Rizik Syihab, waduh, Rocky Gerung, aduh. yang namanya Faisal Asegaf, Deddy Sitorus, Hasto Kristianto, ya habislah. Kan begitu. Dan siapa yang memberikan data itu kepada mereka? Kita juga nggak tahu, kan begitu ya. Atau mereka mungkin tidak bekerja sama, ya, tidak kong kali kong dengan orang-orang di Indonesia, tapi mereka kong kali kong dengan negara-negara luar. Kok yakin kali Pung jadi begini? Ya, jadi begini. Ya, Indonesia sejak tahun 2020 Bapak Joko Widodo memberhentikan ekspor bahan mentah berupa nikel, dan juga ada beberapa kasus hilirisasi, barang tambang yang lainnya yang tidak diekspor lagi. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo menerapkan sebuah sistem yang sangat luar biasa. Apa itu? Hilirisasi, ya. Jadi kalau kemarin
ya Indonesia sebelum tahun 2020 mereka itu mengirim, ini aku ambil contoh dari nikel saja ya. Jadi dari nikel bahan baku untuk membuat baterai, ya apalagi baterai untuk kendaraan listrik, ya. Jadi sebelum 2019, sebelum 2020, yaitu 2019 dan seterusnya, Indonesia itu hanya mengirimkan atau mengekspor bahan baku, bahan mentah. Nah, hal inilah yang dipandang Bapak Joko Widodo, bahwasanya sudah saatnya Indonesia mendirikan sebuah pabrik sendiri di negara sendiri, ya, supaya apa? Supaya bahan mentah itu dikelola dan diproduksilah, ya, barang-barang turunan dari produk nikel ini, sehingga apa? Sehingga meningkatkan pendapatan negara. Betul. Gitu loh, ya, sehingga mendapatkan pendapatan negara yang berlipat-lipat kali ganda. Kalian tahu, ya, ini dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwasanya tahun 2019 waktu kita mengekspor, kita hanya mendapatkan sekitar 3,5 miliar, ya, 3,50 miliar, ya, pendapatan, ya. Tapi setelah kita tidak ekspor lagi, yang kita kirim adalah bahan sudah jadinya, kita menerima penghasilan sekitar 120,14 miliar. Artinya ini 14 miliar dolar ya. Jadi bisa dikatakan peningkatan dari sebelum ekspor, ya, setelah ekspor dan tidak mengekspor lagi, itu ada sekitar 263%. 263%, ya. Jadi kalau dirupiahkan, sewaktu masih mengekspor bahan mentah, kita itu mendapatkan omset sekitar 3,50 miliar. Kalau di Indonesia kan, kalau dikurskan ke dalam rupiah, ya, karena itu tadi hitungannya dolar, dikurskan ke dalam rupiah, itu menjadi 51 triliun. Nah, setelah kita menghentikan atau tidak lagi mengirim barang ke luar negeri, dan kita mengirim, ya, barang yang sudah jadi, barang-barang turunan dari nikel ini, ya, kita itu mendapatkan sekitar 12,5 miliar, ya, 12,5 miliar. Setelah dikurskan itu sekitar 180 triliun. Bayangkan kalian, dari 51 triliun menjadi 181 triliun. Itu dia. Jadi bisa dikatakan ini adalah langkah yang sangat tepat dan langkah yang sangat besar bagi bangsa kita. Nah, terjadilah kerugian di negara-negara yang selama ini menerima impor nikel dari Indonesia. Negara manakah itu? Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Negara Eropa mana saja? Ada Perancis, ada Denmark, ada Jerman, ada Belanda, dan lain sebagainya. Plus negara Amerika Serikat. Mereka marah, maka tahun 2021 mereka melakukan gugatan kepada WTO. Kan begitu, World Trade Organization. Ya, tapi walaupun digugat, ya, Presiden Joko Widodo tetap melakukan proses hilirisasi. Mantap. Nah, goyanglah perekonomian di negara Eropa. Akhirnya mereka cari cara bagaimana untuk menggulingkan pemerintahan Bapak Joko Widodo. Mungkin saja kita akan sadar bahwasanya ya, kemarin itu ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin menggulingkan Bapak Joko Widodo dengan berbagai macam cara. Kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya mereka adalah agen-agen dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Masuk akal? Masuk akal. Apa hubungannya dengan OCCRP ini? Ya, ternyata OCCRP yang pertama, ya, didirikan di Amsterdam, Belanda. Artinya apa? Bagian dari negara Eropa. Setelah itu, yang menjadi, tahu kalian, yang menjadi pendana atau donatur itu negara-negara, perusahaan-perusahaan yang ada di negara Eropa. Ya, ada perusahaan ada perusahaan Belanda, ada perusahaan Jerman, ada perusahaan Perancis, ya, dan ada perusahaan-perusahaan lainnya.
Setelah itu mereka juga mendapatkan dana ya dari kementerian luar negeri yang ada di negara-negara Eropa plus Amerika Serikat. Ya, Kementerian Luar Negeri Belanda, Kementerian Luar Negeri Prancis, Kementerian Luar Negeri Denmark, Kementerian Luar Negeri Jerman, termasuk Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan, mungkin saja mereka sedang membuat data palsu supaya apa? Supaya mereka mengambil alih ya lagi proyek ekspor impor nikel itu supaya apa? Supaya Indonesia tidak lagi melakukan hilirisasi. Gitu dia. Jadi mungkin sekarang ini secara aku bilang sama kalian ya, ini secara logika. Ya mungkin mereka berpikir Joko Widodo semakin ditekan dan mereka akan semakin mendekati Bapak Prabowo. Mereka pikir Bapak Prabowo bisa dipengaruhi. Ternyata kita doakan mudah-mudahan tidak terpengaruh. Iya, betul. Semoga. Itu dia. Jadi pendananya ini, OCCRP ini ternyata dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kita tahu sendiri bagaimana negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sakit hati karena Joko Widodo melakukan hilirisasi. Selesai. Jadi pemberitaan dari seperti itu yang mau kalian telan bulat-bulat. Kita ketahuan nih, Makanya guys. kalau kalian terima berita, terima informasi, bikin perbandingan, pelajari informasi tersebut, siapa mengeluarkan informasi tersebut, siapa, ya, dan juga apa motivasinya. Jangan bodoh. Bangga pula lagi itu dari kru sebelah mengatakan, lihatlah itu Indonesia mengatakan, dunia sudah mengatakan bahwasanya Presiden Joko Widodo adalah presiden terkorup 2024. Makan kalian yang enak itu. Mau aja kalian dibodoh-bodohi, ya. Jangan termakan isu. Tapi aku yakin yang 80% ini mungkin ternyata heran kok bisa kan begitu, ya. Tapi nggak percaya. Tapi yang gampang percaya itu yang sebelah kiri ini, yang si 16% ini. Mereka akan lakukan ya serangan yang bertubi-tubi kepada Bapak Jokowi, walaupun Bapak Jokowi Widodo sudah tidak jadi presiden. Aku bilang sama kalian, ya mungkin situasi politik di dalam negeri itu mereka sudah baca, ya luar negeri sudah membaca, maka mereka keluarkan data seperti itu supaya apa? Supaya di dalam makin kisruh dan mereka punya bahan untuk menyerang Bapak Joko Widodo kembali. Kan begitu. Masih ingat yang keberapa kali? Yang ke 143 567 kali. Masih ingat aku? 143 567 kali. Itu serangan yang mereka lakukan untuk Bapak Jokowi. Ternyata Pak, nggak tumbang-tumbang, yang tenggelam malah mereka sendiri. Ya, baik guys. Jadi itu aja videonya ya. Intinya adalah berita dari media luar ya, yaitu yang disebut OOCRP ini ya, yang tadi media dari Netherlands ya, Belanda ini adalah ya mungkin ya motifnya adalah dia sakit hati kepada presiden yang ketujuh ya, Bapak Jokowi gitu. Karena Bapak Jokowi itu menerapkan hilirisasi gitu ya. Kayak misalnya yang tadi Opung sudah sebutkan kayak nikel gitu, dia nggak luar negeri gitu. Dia tetap gitu ya bahan bakunya di Indonesia, terus di proses produknya di Indonesia juga gitu. Nah mungkin ya pihak luar negeri itu merasa sakit hati segala macam, dia melakukan berbagai cara untuk ya gitu, untuk memfitnah, menyerang dan sebagainya gitu ya. Disebutlah nominasi presiden terkorup tahun 2024 gitu. Aduh, ada-ada aja ya. Ya kalau misalnya orang-orang ya biasa sih, kalau misalnya orang yang benci itu pasti banyak banget serangan. Tetapi apa? Ya, dia tidak tumbang, dia tetap tegar, beliau tetap banyak dipuja-puja orang, ya, banyak yang disegani dan disenangi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Gitu guys. Intinya adalah kita harus punya mindset gitu ya. Ingat apa yang kalian tabur itu kalian tuai. Oke guys, ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe. See you the next on video. Bye bye.